saya Fasid Asmawit. Dalam video ini saya akan melakukan anamnesis dan konseling HIV. Baik, selamat malam. Saya dengan Dr. Delva. Di sini dengan Bapak siapa? Bapak Anggi, dokter. Bapak Anggi. Di sini umurnya berapa? Saya sudah berusia 28 tahun, dokter. 28 tahunnya. Kalau boleh tahu alamatnya di mana, Pak? Duku Kupang, dokter. Oh, asli Surabaya ya, Pak? Enggak, dokter di Bali. Oh, dari Bali. Saya mau tanya, mungkin Bapak ini sudah menikah? Belum, dokter. Belum menikah saya. Oke, pekerjaannya sekarang apa, Pak? Saya freelance, dokter. Oke. Freelance-nya itu bekerja apa? Mungkin pada malam, siang hari, atau pagi? Malam sih, dokter, biasanya. Oke. Tingkat pendidikan Bapak terakhir apa? Kuliah atau SD, dokter. Oh, SD. Ya, Oke. bagus, dokter. Oke. Di sini mungkin Bapak datang dengan keluhan apa, Pak? Saya mengeluh demam, dokter. Kemudian juga ada sariawan juga, dokter. Sariawannya itu udah lama, dokter, nggak sembuh-sembuh. Oh, udah lama nggak sembuh-sembuh ya. Iya, dokter. Tadi demam sama sariawannya itu disertai diare nggak? Iya, dokter. Oke. Disertai diare juga, dokter. Oke, berat badan Bapak? Ikut menurun, dokter. Enggak. Oke. Iya, saya demam. Kemudian untuk sariawannya itu cuma satu atau lebih dari satu? Ada dua, dokter. Ada dua. Oke. Kan. Sakit ya, Pak? Susah pas makan? Iya, dokter, susah banget. Oke. Baik, di sini saya akan mengidentifikasi faktor risiko. Kalau boleh tahu, mungkin Bapak itu pernah menggunakan obat-obat suntik gitu seperti narkotika? Pernah, dokter. Oh, pernah ya. Berapa kali atau masih sering pakai sampai sekarang? Seminggu sekali sih, dokter. Oke. Tadi kan Bapak bilang pekerjaan Bapak itu setiap malam ya? Itu Bapak kerja apa ya? Satpam diskostik, dokter. Di Kostin. Oke. Itu Bapak kerja apa ya malam-malam itu? Ngantar orang mabuk, dokter. Oh, oke. Kalau boleh tahu, mungkin Bapak sering berganti-ganti pasangan? Iya, dokter. Kebetulan saya suka berganti-ganti pasangan. Oke. Cowok ataupun cewek. Oh, cowok juga? Iya. Oh, oke. Baik, di sini saya akan melakukan konseling prates. Di sini saya akan menjelaskan apa itu HIV. Bapak udah tahu nggak apa itu HIV? Aduh, enggak sih, dokter. Apa itu? Jadi HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh di mana dia itu menurun, dia membuat sistem kekebalan tubuh menjadi menurun. Oh, betul. Ya, betul. Baik, dokter. Kemudian saya mau bertanya kepada Bapak, mungkin Bapak dulu pernah melakukan pemeriksaan HIV atau enggak ya? Dulu sih pernah sih, dokter. Oke, sudah berapa lama itu? Dulu itu kapan? Udah 3 tahun yang lalu. Sudah udah lama banget iya, ya. Udah lumayan lama, dokter. Itu hasilnya apa kalau boleh tahu? Itu negatif. Oke, negatif. Oke. Kemudian di sini berarti Bapak nggak ada pernah melakukan pengobatan apa-apa ya karena hasilnya negatif ya? Iya, dokter. Itu dilakukan sekali aja? Iya, 3 tahun. Oke. Di sini saya akan memberikan informasi tentang masa jendela atau window period di mana pasien itu bisa melakukan pemeriksaan HIV tetapi hasilnya itu negatif. Tapi karena memperberat dari faktor resiko itu, maka pasien tersebut harus melakukan pemeriksaan secara ulang atau secara berkala. Kemudian saya akan meminta pasien untuk melakukan tes HIV dan meminta inform consent dan menghimbau ke klien untuk menunggu, kemudian mengambil hasil tes dengan menjelaskan alasan kenapa harus mengambil hasil tes. Baik, dokter. Kemudian saya akan melakukan konseling pasca tes atau hasil negatif. Oke. Oke. Di sini Bapak sudah siap belum untuk membacakan hasil tes pemeriksaan HIV tadi? Saya siap, dokter. Oke. Di sini saya akan membacakan hasil tes, kemudian saya akan menanyakan kepada Bapak untuk memahami arti tes negatif dan memperbaiki kesalahan yang ada mengenai arti tes negatif. Berikutnya ada konseling pasca tes. Di sini saya akan memberi dukungan kepada pasien untuk mengembangkan hubungan untuk mengecek status mental dan kesiapan pasien dalam membacakan hasil tes. Apakah Bapak bersedia? Siap, dokter. Baik, di sini saya akan membacakan hasil tes dan Bapak paham nggak arti tes negatif dan pada pemeriksaan ini? Nggak tahu, dokter. Coba jelasin dong, dokter. Oke, jadi pada pemeriksaan ini memang hasil pasien pertama pada pemeriksaan HIV ini negatif. Baik. Tetapi karena dilihat dari faktor risiko Bapak yang tadi yang suka mengganti-ganti pasangan, kemudian Bapak sebagai pekerja seks komersial atau
tempat hibur malam, dan Bapak tadi ceritakan bisa mengganti-ganti pasangan antara laki-laki dan perempuan ya Pak. Ya. Itu dapat membuat Bapak menjadi faktor resiko dari HIV. Baik. Jadi mungkin Bapak dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan tes lagi untuk mengetahui apakah hasilnya itu negatif atau positif. Di sini saya akan mendukung perubahan perilaku berisiko. Mungkin Bapak itu tidak berganti-ganti pasangan lagi. Kemudian tadi kan Bapak pernah menggunakan narkoba ya, atau jarum suntik. Mungkin diberhentikan dulu. Dan juga kalau mungkin Bapak ingin melakukan hubungan intim dengan pacar, itu tidak boleh berganti-ganti dan juga harus menggunakan kondom. Kemudian setelah itu saya akan memberitahu bahwa ada pengulangan tes setelah 3 bulan bila memiliki resiko dari window period. Baik, dokter. Kemudian yang selanjutnya ada konseling pasca tes, hasilnya positif. Oke. Jadi saya akan mengembangkan hubungan pada pasien. Apakah Bapak siap? Siap. Oke, di sini saya akan bacakan hasil tes. Bapak tahu nggak arti tes positif dari pemeriksaan HIV ini? Nggak tahu dokter. Baik, pemeriksaan hasil tes positif ini mengartikan bahwa Bapak itu positif terkena HIV. Iya. Bapak kira-kira sedih nggak atau kaget dalam melihat atau mendengarkan hasil tes ini? Saya shock berat dokter. Oke. Jadi gini Pak, saya menjelaskan bahwa HIV itu tenang saja Pak, tidak akan membunuh segera, dan juga ada pengobatan yang tersedia. Apakah ada kemungkinan untuk memberitahukan hasil tes pada orang lain seperti orang tua Pak? Boleh sih dokter. Oke. Baik, saya akan memberikan pengarahan kepada pasien dengan bukti-bukti penanganan HIV. Tenang aja Pak, kalau misalnya Bapak dengan rutin meminum obat dengan lancar, dengan baik, mungkin virus-virus itu akan dapat tidak terlalu menyebar. Kemudian saya akan menanyakan pada pasien, mungkin apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak dokter. Oke, saya juga memberitahu kepada pasien bahwa saya menemukan sumber dukungan, misalnya kelompok dukungan sebaya layanan rehabilitas bagi pemakai narkoba. Mungkin jika pasien mau ikut, saya akan memberikan brosurnya kepada pasien. Jika tidak ada pertanyaan, berarti pemeriksaan konseling HIV ini sudah selesai. Terima kasih ya Pak. Baik, makasih dokter. Oke.